Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan di Jalan Raya Ternate, Maluku Utara. Beruntung karena perlawanan korban, sang jambret gagal menjalankan aksinya. Sementara itu, 2 orang remaja di Purwakarta, Jawa Barat terekam CCTV saat mencuri sepeda motor. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban aksi penjambretan hingga terjatuh dari sepeda motor miliknya di Kelurahan Jati, Ternate Selatan, Maluku Utara, Selasa pagi. Beruntung tas milik korban gagal dibawa kabur pelaku karena korban melakukan perlawanan. Namun korban menderita luka-luka di bagian wajah, tangan, dan kaki akibat terjatuh. Menanggapi laporan ini, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak berlebihan dalam memakai perhiasan saat keluar rumah. Aksi pencurian sepeda motor di Desa Ciwaneng, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta, Selasa dini hari berhasil terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku diketahui masih remaja dan berjumlah 2 orang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor jenis NMAX yang diparkir di halaman rumah. Saya keluar motor, nggak ngeh juga saya nangkring di depan, biasa ngelihat di jalan, tiba-tiba anak buah saya dari atas tanya motornya kemana? Ya baru ngeh di situ, motornya sudah nggak ada. Terus saya cek CCTV, ternyata kejadian jam 2 lewat 36 ada orang masuk. Kini kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Purwakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Warga Desa Telobongan, Sragen, Jawa Tengah digemparkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Sang ibu kesal anaknya sering melakukan tindakan kriminal sehingga membuat malu keluarga. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, seorang pria membacok selingkuhan istrinya hingga terluka parah. Garis polisi terpasang di depan rumah Suwarni di Duku Telobongan, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tersangka dan korban merupakan ibu dan anak kandung. Korban berusia 46 tahun, sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan. Sementara pelaku, ibunya, berusia 64 tahun yang bekerja sebagai petani. Selasa dini hari, warga dimintai tolong untuk membuang korban ke Sungai Mungkung di belakang rumah pelaku. Namun permintaan pelaku kemudian ditolak oleh warga dan melaporkannya ke aparat kepolisian. Menurut keterangan warga, hubungan antara anak dan ibu ini sudah lama tidak akur. Usop itu? Iya. Ya, sengan nyolong. Nyolong. Yuri. Ya. Sudah sampai pernah masuk penjara juga. Sudah. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan anak kandung ini kini sudah diamankan oleh polisi. Jadi si korban ini sering buat malu, ya sering buat malu dalam artian ada laporan dari warga suka mencuri, terus ada laporan dari warga juga anak ini tidak nurut, pada saat disuruh oleh orang tua, oleh ibu ini tidak nurut, malah sering marah-marahin si ibu ini. Sementara di Lebak, Banten, sepasang suami istri menjadi korban pembunuhan sadis. Keduanya ditemukan pertama kali oleh sopir dan kernet truk yang biasa berbelanja di warung milik korban. Saat melihat ceceran darah, sopir truk bersama warga kemudian mendobrak pintu. Di dalam rumah, korban ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan. Pembantaian sadis ini diduga terjadi pada Selasa dini hari. Sebelumnya pada Senin malam, keduanya masih membuka warung. Sang suami ditemukan tewas di belakang warung, sementara istrinya tewas di kamar mandi. Bahwa kedua korban membuka usaha warung, dan memang setiap malam tutup, tapi orang-orang yang dikenal saja yang dibukakan untuk dilayani. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, seorang pria membacok selingkuhan istrinya hingga terluka parah pada Senin sore. Pelaku membacok korban lantaran sakit hati saat mengetahui istrinya ternyata selingkuh. Korban hingga kini masih dirawat di RSUD Pasirian. Sementara pelaku ditangkap oleh polisi saat berada di rumahnya. Saya hanya ingin sakit hati, tapi saya udah ikhlaskan. Tapi anaknya masih ngece-ngece itu, saya tampak panas ini. Selingkuhan istrimu ya? Iya. Chandra itu ya? Iya. Udah berapa lama sampai tahu mereka berselingkuh? Udah 1 bulan lebih ya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.